Perkenalkan, nama saya Iqbal Hidayat, NPM 201-101-10982 dari Universitas Hidayat Kusuma, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menerangkan mengenai ekosistem di sekitar rumah saya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Bumi ini terdiri dari berbagai ekosistem. Terdapat ekosistem air dan ekosistem darat. Ada pula ekosistem alam dan juga ekosistem buatan. Salah satu jenis ekosistem buatan yang berada di daratan adalah sawah. Sawah merupakan suatu ekosistem berupa lahan pertanian dengan permukaan tanah yang rata dan terdapat pematang sebagai pembatas. Sawah termasuk dalam sebuah ekosistem buatan karena sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Manusia menanam berbagai jenis tanaman di ekosistem sawah. Di antara tanaman yang sering ditanam adalah padi dan kacang-kacangan. Tanaman lain yang ikut tumbuh di ekosistem sawah adalah rumputan yang sebenarnya menjadi gulma bagi tanaman. Selain tanaman, terdapat pula hewan-hewan yang mendiami ekosistem sawah seperti ulat, serangga, dan burung. Hewan dan tanaman yang berada di suatu ekosistem sawah berbeda dengan ekosistem sawah yang lainnya. Terdapat beberapa contoh ekosistem sawah yang ada di Indonesia. Di sekitar rumah saya termasuk dalam ekosistem sawah lebak. Apa itu sawah lebak? Ekosistem sawah lebak merupakan ekosistem sawah yang dibuat antara dua sungai yang besar. Sistem irigasinya memanfaatkan aliran air sungai. Ketika musim kemarau, para petani tidak perlu menunggu air hujan karena debit air sungai besar masih cukup untuk mengairi sawah. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika musim penghujan. Ketika debit sungai begitu banyak, maka sawah lebak rawan terhadap banjir atau tergenang air. Sistem irigasi yang baik harus dibangun untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jika sistem irigasi sudah tepat, maka sawah lebak sangat menguntungkan bagi petani karena tidak memerlukan banyak biaya selama bercocok tanam. Komponen ekosistem sawah terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang berada di ekosistem sawah, sedangkan komponen abiotik meliputi tanah, air, dan cahaya matahari yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup komponen biotik. Komponen biotik. Komponen biotik di ekosistem sawah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni tumbuhan primer, tumbuhan sekunder, dan hewan. Tumbuhan primer. Yang termasuk dalam tumbuhan primer adalah tumbuhan yang sengaja ditanam dan dirawat oleh petani agar dapat dipanen di kemudian hari. Tumbuhan primer berbeda-beda sesuai dengan jenis sawah dan juga musim tanam. Contoh tumbuhan primer yakni padi, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Tumbuhan sekunder. Tumbuhan sekunder yakni tumbuhan liar yang ikut tumbuh di sekitar tumbuhan primer. Tumbuhan liar ini sebenarnya adalah gulma atau hama yang harus dihilangkan karena dapat mengganggu pertumbuhan tumbuhan primer. Contoh dari tumbuhan sekunder adalah rumput dan tumbuhan semak. Hewan. Terdapat berbagai jenis hewan di ekosistem sawah. Ada hewan yang tidak mengganggu perkembangan tumbuhan primer, tetapi lebih banyak hewan yang merugikan. Di antara yang tidak mengganggu yakni cacing, ular, ikan, burung hantu, dan elang. Sedangkan beberapa hewan yang merugikan yakni tikus, burung pemakan biji-bijian, ulat, serangga, dan keong mas. Komponen abiotik. Komponen abiotik dalam ekosistem sawah merupakan unsur-unsur yang sudah disediakan oleh alam dan dapat diolah manusia. Meliputi 1. Tanah. Tanah merupakan komponen abiotik yang paling penting. Sebelum bercocok tanam, tanah harus diolah terlebih dahulu oleh para petani dengan cara dibajak menggunakan mesin traktor atau dengan tenaga hewan. Kegiatan membajak ini bertujuan agar jumlah oksigen yang terkandung dalam tanah menjadi lebih banyak. Kadar oksigen yang cukup sangat baik untuk organisme yang membantu menyuburkan tanah. Yang kedua ada air. Air adalah komponen abiotik yang tak kalah penting. Air sangat dibutuhkan tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika ketersediaan air tidak mencukupi, maka sawah akan mengalami kekeringan dan gagal panen. Yang terakhir adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam proses fotosintesis. Ketika tanaman fotosintesis, maka akan menghasilkan glukosa yang digunakan untuk tumbuh dan sebagian besarnya disimpan dalam salah satu bagian tubuhnya. Bagian tumbuhan yang mengandung glukosa itulah yang nantinya dapat dipanen oleh manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai ekosistem sawah. Semoga membantu dan menambah ilmu saudara-saudara.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.